Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari ujung sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Visensia Mutiara dengan NIM 112230010 sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sevina Raja Pratisa dengan NIM 11223001020 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Rambang Dewi Harjo dengan NIM 11223001013 sebagai pembicara ketiga dan moderator. Perkenalkan, nama saya Pandu Ananda Bugis Pramana dengan NIM 11223001024 sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Matufida Sukma Haji dengan NIM 111220027 sebagai pembicara 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulkan Nizam Amir dengan NIM 112230005 sebagai pembicara ke-6. Selamat datang di perjalanan intelektualitas kita hari ini. Sekarang kita akan mempelajari mengapa sih Pancasila menjadi ideologi suatu negara. Jadi, apa sih itu ideologi? Ideologi yaitu suatu kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu idea yang artinya gagasan, ide pokok. Kemudian logos artinya adalah ilmu. Secara keseluruhan berarti ideologi adalah suatu pengetahuan atau gagasan yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai suatu cita-cita di dalam suatu kelompok atau suatu negara. Ideologi disebut juga sebagai a system of ideas, yang berarti mengatur seluruh kehidupan, yang dimana memiliki tujuan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sumbernya. Setelah kita mempelajari apa itu ideologi dan apa tujuan ideologi, kita perlu tahu siapa aja pelopor pencetus ideologi. Yang pertama ada Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli memiliki 3 konsep ideologi. Yang pertama agama, yang kedua kekuasaan, dan yang terakhir dominasi. Secara keseluruhan, intinya seseorang yang mempunyai kekuasaan itu pasti memiliki power dan kekuatan untuk mendominasi wilayah kekuasaannya. Maka dari itu diperlukan agama untuk membatasi kekuasaan tersebut. Selain dari tokoh dunia, Indonesia juga memiliki 3 tokoh pencetus ideologi loh. Yang pertama adalah Sastropartejo. Menurutnya, ideologi adalah suatu gagasan yang berorientasi pada tindakan manusia yang kemudian terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, menurut Surjanto. Menurutnya, ideologi adalah suatu kemampuan manusia untuk menjaga jarak hidupnya dengan dunianya. Yang ketiga, menurut Mulyarto. Menurutnya, ideologi adalah suatu simbol atau kepercayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup untuk mencapai tujuan suatu negara. Setelah kita mengetahui apa itu ideologi dan siapa saja tokoh yang terdapat di dalamnya, kita perlu mengetahui tentang jenis-jenis ideologi. Yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme, yaitu ideologi yang diambil dari evolusi sejarah, yang dimana adalah perubahan pembangunan dari negara yang sosial menjadi negara komunis. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan suatu ideologi yang mementingkan kepentingan hak-hak individual. Yang ketiga yaitu ideologi sosialisme. Ideologi ini membahas tentang perspektif masyarakat, yang dimana menurutnya negara itu wajib memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang keempat adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang memberikan kebebasan hak-hak individualis untuk menguasai perekonomian sesuai dengan modal yang mereka miliki. Setelah kita mempelajari tentang apa itu ideologi, tokohnya, kemudian jenis-jenisnya, kita juga perlu mengetahui apa fungsi ideologi. Jadi, fungsi ideologi yang pertama adalah sebagai identitas bangsa. Kemudian, yang kedua adalah sebagai alat untuk pemecah suatu konflik, pendorong perubahan sosial, dan juga sebagai mempertahankan suatu budaya. Teman-teman, kita kan tadi sudah belajar mengenai apa itu ideologi, penjelasan ideologi, serta jenis-jenis ideologi dan fungsinya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu, kita pasti mengetahui kan ideologi bangsa Indonesia itu Pancasila. Nah, tapi dalam prakteknya Pancasila ini mengalami berbagai tantangan.
Di sini saya membedakan menjadi dua bagian, yaitu secara eksternal dan internal. Nah, yang pertama dan yang paling krusial adalah globalisasi. Globalisasi ini secara etimologi berasal dari kata global yang artinya dunia dan ais yang artinya universal, sehingga globalisasi itu bisa dikatakan sebagai proses mendunia. Sehingga karena globalisasi ini banyak sekali arus budaya asing yang saling bertukar dengan arus budaya Indonesia, sehingga kita para generasi muda dan para warga Indonesia ini harus bijak dalam menyeleksi budaya tersebut. Nah, yang kedua ada perkembangan ilmu teknologi dan informasi. Kita perlu sekali bijak dalam menanggapi masalah ini, karena sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang sebenarnya seperti pisau dengan dua arah, seperti AI. AI ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tetapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali beredar dampak-dampak negatif dari AI. Nah, yang ketiga ada ancaman dari ideologi lain. Kita kan sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Dilihat secara historis, Pancasila ini seperti identitas bangsa Indonesia karena berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada ancaman dari ideologi lain, ini sangat mengancam keberadaan Pancasila. Apalagi ideologi lain ini tidak sesuai dengan identitas Pancasila, seperti contohnya ideologi kapitalisme ataupun liberalisme. Kedua adalah tantangan internal. Nah, untuk tantangan internal ini sendiri berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang dengan tingkat pendidikannya yang masih tergolong cukup rendah. Oleh karena itu, kita tuh perlu menanamkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, karena Pancasila ini sendiri memang berasal dari nilai budaya Indonesia yang diadaptasikan sehingga dikembangkan menjadi ideologi yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ini berasal dari generasi muda bangsa Indonesia itu sendiri yang sekarang sudah mulai banget menggunakan sosmed dan internet yang sangat berlebihan, sehingga mereka ini kurang dalam memahami nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila mulai ditinggalkan dan terganti oleh budaya yang baru atau budaya asing. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Seperti pada poin yang pertama, ini biasanya terjadi pada masyarakat atau warga yang minim dalam pendidikan, sehingga kita ini perlu menanamkan sejak dini mengenai pemahaman Pancasila. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian semua sudah ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi negara kita yang berawal dari pada awal mula kemerdekaan, negara kita dihadapkan pada dua ideologi, yaitu ada ideologi komunis dan kapitalis. Tetapi para founding fathers tidak asal mengambil. Mereka melihat pada arus balik sejarah, pada masa kejayaan kerajaan, the Golden of Empire, di mana ada aturan dasar Molimo yang digunakan oleh Kerajaan Majapahit untuk mengatur kehidupan negara. Warga negara kita harus memahami dan melaksanakan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila akan menghadapi tantangan ideologi dari luar. Ada 3 unsur utama yang menghambat Pancasila. Yang pertama itu adalah ateisme yang berasal dari ideologi Marxisme. Ini sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada individualisme. Individualisme juga bertentangan dengan sikap gotong royong yang ada dalam Pancasila. Ini adalah kapitalisme. Kapitalisme memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Hal ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi rakyat. Dampak dari kapitalisme itu adalah gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup hedonisme. Ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat kita yang bisa berakibat perpecahan. Pancasila sebagai ideologi tentu saja akan menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya dari luar seperti 3 unsur yang saya sebutkan pertama tadi, tapi ada juga unsur dari dalam. Biasanya, ancaman dari unsur dari dalam ini merupakan penyimpangan sikap dan perilaku masyarakat dari norma-norma masyarakat umum. Di sini ada 2 poin utama yang sangat mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara. Yang pertama itu adalah terorisme, yang kedua adalah narkoba. Terorisme. Pertama, aksi dari terorisme akan menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap masyarakat, karena terorisme sangat mengganggu keamanan negara. Kemudian yang kedua, terorisme juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa,
karena ideologi yang dibawa oleh terorisme bisa menimbulkan perpecahan masyarakat. Serta yang ketiga, berdampak pada ekonomi negara. Mengapa? Karena terorisme, banyak investor asing tidak jadi menanamkan modal di negara kita. Tidak hanya investor asing, tetapi wisatawan asing juga ragu untuk berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar dalam kehidupan bernegara kita. Selain warga negara, sebenarnya yang paling penting adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara merupakan kunci penting untuk membawa sistem pemerintahan negara yang bersih. Oleh karena itu, penyelenggara negara sudah seharusnya memahami dan melaksanakan ideologi Pancasila. Menurut Magnes Suseno, pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan orientasi ke dalam kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila itu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai orientasi dalam kehidupan berkonstitusi. Artinya nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam kehidupan bernegara, terutama di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu untuk menjamin keberlangsungan kepercayaan, serta menghindari dari diskriminasi, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk menjamin nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Kemudian Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta bangsa kita tidak dilakukan dengan menutup diri, melainkan dengan hubungan timbal balik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa negara kita menjunjung tinggi demokrasi yang sukses. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa negara kita menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya adalah tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan juga politis dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama diawali dari Pancasila sebagai ideologi negara di masa pemerintahan Soekarno. Dalam pemerintahan Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa artinya Pancasila dijadikan sumber atau pedoman dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila sebagai pemersatu bangsa telah ditegaskan dalam berbagai pidato politiknya, yaitu dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Kemudian dari berjalannya waktu, yaitu tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan akan ajaran Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme yang dijadikan sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Yang kemudian pada masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soeharto, Pancasila ini dijadikan sebagai asas tunggal dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintahan Soeharto diawali dengan lahirnya TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Kemudian TAP MPR ini dijadikan sebagai landasan diberlakukannya penataran P4, yaitu merupakan program indoktrinisasi mengenai nilai-nilai Pancasila. Akibat digunakannya cara-cara rezim tersebut, muncullah tafsir bahwasannya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan produk dari rezim. Hingga muncullah berbagai kritik dari berbagai pihak. Kemudian dilanjutkan dari pemerintahan pada masa B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden yang menggantikan dari Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintahnya disibukkan dengan permasalahan politik sehingga terjadi resensi Pancasila, sehingga Pancasila pun tidak terlalu bergema di pemerintahan ini. Kemudian pada pemerintahan ini pun terjadinya dari dorongan dari berbagai pihak untuk menghapuskan program dari P4. Karena dorongan tersebut, akibatnya P4 tersebut pun dihapuskan. Kemudian pada pemerintahan B.J. Habibie pun terjadi pembubaran oleh lembaga-lembaga yang berfungsi atau bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian alasan dari dibubarkannya lembaga-lembaga tersebut karena lembaga-lembaga tersebut yang dibentuk pada masa Orde Baru dinilai menjadi lembaga yang menyalurkan ideologi dan juga propaganda dari rezim. Alasan lainnya karena B.J. Habibie ingin menciptakan sebuah negara yang berdaulat dan berdemokrasi.
dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga yang tidak demokrasi harus segera dibubarkan. Kemudian, pada pemerintahan Megawati, formalitas dari Pancasila juga semakin menurun, sejalan dengan disahkannya tentang UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tidak dicantumkannya pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib baik di bidang dasar atau sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode. Dalam pemerintahan ini juga dapat dikatakan bahwa kurang diperhatikannya peran penting dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mendukung dan juga memperkuat dari Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Kemudian pada pemerintahan ini disibukkan dengan permasalahan politik di mana terjadi suatu pertengkaran atau peperangan dalam mencapai suatu kekuasaan di mana saling berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Kemudian di akhir jabatannya, Presiden SBY juga menandatangani adanya UU RI tahun 2012 yakni nomor 12 tentang Pancasila sebagai pelajaran wajib pada perguruan tinggi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologis merupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sejak zaman dahulu, kemudian dijadikan sebagai warisan dan dijadikan sebagai bagian dari budaya. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara antara lain adalah sila pertama, yang ini dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dan juga kepercayaan akan kekuatan gaib. Yang kedua adalah kemanusiaan di mana kita saling menghormati dan juga menghargai antara hak orang lain. Yang ketiga adalah persatuan, di mana kita saling bersikap solidaritas, setia kawan, dan juga saling tidak membeda-bedakan antar sesama. Dan yang keempat adalah kita harus menghargai pendapat orang lain dan juga semangat akan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan yang kelima, kita harus saling tolong-menolong dan juga tidak hidup secara boros tapi secara sederhana. Kemudian sumber-sumber politis dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, yakni sila pertama adalah semangat akan toleransi antar umat beragama. Dan yang kedua adalah penghargaan terhadap dilakukannya atau pelaksanaannya hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian sila ketiga adalah dengan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelompok ataupun golongan termasuk partai politik. Kemudian sila keempat adalah mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dan yang terakhir yaitu kelima adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun memperkaya diri. Lalu selanjutnya tantangan Pancasila dalam penggunaannya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Faktor internal adalah pergantian rezim. Lalu yang kedua adalah meningkatnya isu-isu tentang rasa intoleransi dikarenakan beragamnya isu perbedaan agama, etnis, dan budaya. Lalu juga ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat serta penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara. Untuk yang kedua yaitu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berhubungan ketat dengan ideologi yang berkembang di dunia seperti komunis, liberalis, dan nasionalisme. Lalu setelah itu adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan juga perkembangan dari globalisasi yang sedang menjeramah. Argumen dinamika Pancasila pada ideologi negara Indonesia. Yang pertama, pada masa Soekarno. Soekarno sangat mengerti tentang dinamika Pancasila. Namun pada pelaksanaannya, dinamika Pancasila mengalami pasang surut dikarenakan Nasakom dan juga ideologi komunis yang berkembang di masa itu. Lalu pada masa Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, Pancasila sangat kuat posisinya sebagai ideologi negara. Dikarenakan pada masa Soeharto, Pancasila digunakan sebagai asas satu-satunya dalam organisasi politik atau parpol atau juga organisasi masyarakat atau ormas. Dan yang terakhir pada masa reformasi, ideologi Pancasila mengalami pasang surut juga dikarenakan era globalisasi yang sangat meluas, lalu keragaman budaya dan agama, dan juga rasa toleransi yang berkurang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi negara.
Nah, Pancasila sebagai ideologi negara itu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi realitas. Dimensi realitas ini memiliki kata kunci yaitu real, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu diambil berdasarkan kehidupan nyata warga negara bangsa Indonesia sendiri. Sekaligus juga memiliki arti bahwa Pancasila itu harus diamalkan di kehidupan sehari-hari warga Indonesia yang menyakiti dunia. Nah, yang kedua itu ada dimensi idealitas, yang dimana artinya nilai-nilai dasar dari Pancasila itu memiliki tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai, sekaligus untuk menumbuhkan rasa optimisme untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Nah, yang terakhir itu ada dimensi fleksibilitas, di mana artinya Pancasila itu sebagai ideologi bersifat terbuka dan demokratis. Dan warga negara yang meyakini Pancasila sebagai ideologinya itu bebas untuk mengembangkan pemikirannya tanpa harus khawatir akan hakikat dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya itu adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Itu terbagi menjadi 2 subbahasan. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang memiliki arti bahwa semua perilaku warga negara itu harus didasarkan pada moralitas. Sebagai contoh, kasus narkoba yang masih merajalela di generasi muda itu menandakan bahwa moralitas belum disadari kehadirannya. Maka dari itu diperlukan norma-norma penuntun yang jelas dalam bentuk imbauan, ajakan, atau penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum untuk membatasi perilaku-perilaku yang tidak sesuai tersebut. Nah, yang kedua itu ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Contohnya itu ada terorisme, di mana terorisme ini merupakan pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Nah, itu bertentangan dengan nilai-nilai toleransi berkeyakinan, semangat persatuan, dan hak asasi manusia. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa itu untuk menunjukkan peran ideologi negara sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, agar ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, ideologi negara pada hakikatnya memiliki 3 nilai, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas, di mana di masing-masing dimensi itu nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian pembahasan video tentang materi kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!